Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Anak kami, santri dan santriati yang kami cintai, Ustadz, Ustazah, semua majelis guru yang berhadir, yang kita hormati, yang kita muliakan, Adinda Ustadz sendiri selaku Kepala SMK Darul Falah yang berhadir. Umumnya kita semua mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang barokah. Yang sering nangis di asrama mudah-mudahan berhenti nangisnya. Yang ingusnya masih turun naik mudah-mudahan berhenti. Amin ya Rabbal. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah, umur yang panjang, umur yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya Rabbal. Anak kami, santri dan santriati, hari ini kultum perdana kita di tahun pelajaran 2022-2023. Kultum ini adalah kegiatan rutinitas yang kita laksanakan di lingkungan yayasan dan pondok pesantren kita Darul Falah yang akan kita laksanakan setiap minggu. Artinya mau tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka, semuanya akan dapat giliran tampil di hadapan orang banyak. Maknanya apa? Ketika kawanmu tampil, jangan sekali-kali kamu cemoohkan dia, karena giliran nanti akan tampil akan mendapatkan cemoohan. Jangan ketawai dia, nanti kamu diketawai pula. Istilahnya apa? Jangan biasakan itu. Dan kita yang biasa dan sudah kena cemoohan kawan atau kena yang namanya ketawaan kawan, diam saja. Jangan pula dengan sendirinya kamu tuh punya penyakit dendam. Dendam itu penyakit siapa? Seton. Kalau di Jungkading namanya setet. Setet. Sehingga kami santri dan santriati, kegiatan ini hendaknya tidaklah dihentikan, karena ini melatih spiritual, melatih kemampuan kamu, melatih pula yang namanya dedikasi kamu sebagai santri. Dari awal kemarin sudah disampaikan di musola. Hari ini kita punya spanduk di belakang anak kami santriati di dekat pondok. Walaupun tempatnya di belakang, tapi sih bisa dibaca. Ucapan seluruh visitas daripada pondok pesantren mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Selamat datang atas kehadiran anak kami santri dan santriati baru. Namun tujuan moto itu bukan untuk mereka, untuk kita semua yang ada di lingkungan Darul Falah. Ingat, Darul Falah itu ada dua kosakata. Dar artinya adalah rumah atau tempat. Falah artinya adalah kemenangan. Tempat ini tersusun kokoh dari dahulu kala oleh para pemimpin kita, para pembina kita, bahkan abuya kita yang ada di samping Ustadz Saidi, itu ayahanda kami. Beliaulah yang telah berjibaku membangun sampai bangunan kita berdiri kokoh. Beliau itu
ayahanda kami yang sudah wafat lebih kurang 6 tahun yang lalu. Rasanya masih teringat yang sejenak, sebentar baru. Tapi sudah hampir hari ini 6 tahun hitungannya beliau pergi meninggalkan kita. Tepatnya pada tahun 2017, tahun bulannya bulan Januari. Sehingga anak kami santri dan santriati, moto itu sudah disampaikan di hadapan kita hari ini, dan baca dan seringlah dibaca. Luruskan niat, bulatkan tekad, kuatkan semangat, selamat menuntut ilmu, selamat jangan jadi santri. Santri ciri-cirinya banyak. Salah satu ciri-ciri santri itu sudah saya sampaikan. Yang jelas akhlaknya muncul dan timbul di halayak ramai. Yang dikatakan akhlak tentunya inilah tujuan dan moto Nabi dibangkitkan ke muka bumi. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti manusia sudah punya akhlak dikit. Bagaimana supaya berakhlak? Tentunya perlu didikan dan menuntut ilmu. Orang yang berakhlak, senyata-nyatanya Nabi telah sampaikan, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Namun untuk meraih akhlak dan adab biasanya dengan ilmu. Dengan kebiasaan itu, ilmu itu dicari, dituntut, diamalkan hingga timbul akhlakul karimah yang muncul dari wajah perilaku manusia. Inilah yang ditujukan menuntut ilmu. Sehingga karena butuh dan perlunya akhlak anak kami semua, sampai-sampai Nabi mengatakan menuntut ilmu itu tidak hanya untuk di dunia, tapi bagaimana untuk ukhrawinya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Lahdud artinya lahat. Lahat. Apa itu lahat? Liang. Liang apa itu? Liang kubur. Pernah dikubur? Pernah dikubur? Pernah? Sudah pernah? Nah, baguskan duduknya. Baguskan duduknya. Ya. Kan masih muda. Masa kayak gitu dia nggak paham? Tidak pernah dikubur. Pernah lihat orang masukkan ke kubur? Ya. Artinya apa? Liang lahat itu tempat kembali. Sampai di situ pun butuh ilmu. Dengan anak kami santri dan santriati, Allah Ta'ala pun telah katakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkatkan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang berilmu beberapa derajat. Hari ini anak kami santri dan santriati baik MTS maupun SMK, sekali lagi jangan lupa luruskan niat, kuatkan, bulatkan tekad, kuatkan semangat, selamat menuntut ilmu, selamat menjadi santri. Santri itu ciri-ciri yang kedua, ibadah sholatnya tidak tinggal. Ini keutamaan kalian. Keutamaan menjadi santri itu ada sekitar 8 macam. Yang 9 dan 10 adalah penyempurna. Santri itu manfaatnya apa menjadi nyantri? Yang pertama, jadi santri itu kita mendapat bimbingan. Yang kedua, sholatnya tidak tertinggal. Kenapa selalu disuruh? Walaupun dipaksa. Karena jadi istilah kecil-kecil dianja-anja sudah besar terbiasa. Walaupun dipaksa lebih dahulu, yang namanya ibadah pasti lama-lama nanti jadi kebutuhan dan ikhlas. Itu kata Syekhuna, guru kami, Ayahanda Mahmudin Pasarin. Ibadah itu paksa, kata beliau. Tapi lama-lama nanti kalau sudah terbiasa jadi kebutuhan. Apa bedanya orang yang sudah menjadi kebutuhannya makan? Kalau sudah biasa makan 3 kali satu hari, tiba-tiba makannya cuma 1 kali. Bagaimana rasanya? Dapat malam. Bukan malamnya, nih Sumatera Tengahnya.
Kadang-kadang setelah tengahnya jam 7 baru ngeong. Biasa karena minta makan itu. Yang ketiga, jadi anak santri itu terbiasa dengan Al-Quran. Di mana-mana pegang Quran. Mau tidur, pegang Quran. Bangun tidur, pegang Quran setelah berwudu. Ngaji maghrib, ngaji isya, ngaji nanti habis subuh. Kadang-kadang suruh pun ngaji. Kenapa? Karena ada target hafalan. Yang keempat, belanja selalu diantar. Ya, belanja diantar. Coba kalau kamu itu di rumah, pernah nggak dikasih belanja langsung rutinitas? Kalau nggak minta, kadang-kadang nggak datang. Ya, no emeku. Kalau di sini nanti nggak diminta pun datang orang tua, makan. Sekaligus melimpahkan dan menumpahkan air mata. Air mata pun tumpah, air mata mak pun tumpah, air mata ayah pun tumpah, sama-sama tumpah. Sehingga nangisnya pun berjamaah. Ya, yang kelima, jadi anak santri itu terbiasa bangun di tengah malam. Pasti terbiasa. Setidak-tidaknya bangunnya jam 4. Rutinitas jadwal jam 4 pagi sampai jam 4 pagi kembali itu sudah dibuat. Tapi hanya jadwal, tak terjalankan. Kalau dijalankan itu pasti kamu itu orangnya luar biasa. Kenapa? Karena jadwal itu disiplin. Setiap jam ada waktunya. Ini. Sampai mungkin kalau kamu terapkan bingung kamu. Ya, bingung. Kayak mana lagi. Yang keenam, menjadi santri itu keuntungannya apa? Tentunya selalu dirindukan orang lain. Kawanmu rindu samamu. Ya, terutama cenenengmu. Tahu ceneneng? Tuh. Yang ketujuh, menjadi santri itu kamu itu terjaga akhlaknya di luar sana. Kenapa? Kalau kamu membawa dengar. Apa ini? Peci. Kalau pakai ini kain sarung. Ya, pakai kain sarung, pakai jubah. Kenapa? Karena zaman Nabi Rasulullah sendiri menyampaikan hal itu sudah disampaikan oleh Ayahanda Syekhuna Abdul Halim Khatib. Kata beliau dalam pidato terakhirnya di perpisahan dahulu kala, apa kata beliau? Kanu yatasarwaluna wa yatazawaluna wa hum min ahlus sunnati wal jamaah. Al-sunnah wal jamaah tidak hanya yang namanya punya jubah, tapi berkain sarung di dalamnya. Ya, artinya sudah pakai jubah, pakai kain sarung, pakai celana pula, jangan tuples. Tuples. Itu nanti kalau sendiri kamu, kalau tanggal nanti di lokap, ya. Nah itu, jika Ustaz rambutnya nanti terpotong. Ya. Yang kedelapan, jadi anak santri itu keuntungannya apa? Keuntungannya terbiasa mencintai Nabi. Kenapa? Bersolawat. Ya, solawatnya sering. Lihat, orang-orang selawat itu pasti derajatnya tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika mereka mencintai Allah, maka cukup mereka itu mencintaimu, kata Allah Ta'ala. Apa yang kita dapatkan kalau cinta Allah? Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan dosa kita. Ustaz, saya tidak punya dosa karena baru dewasa. Mungkin masih belajar dewasa. Mungkin saja masih kanak-kanak, Ustaz. Kayak mana itu? Dosa orang tuamu terampuni. Alhamdulillah. Yang kesembilan, tambahannya apa? Maka jadi santri tidak pernah lupa mendoakan orang tua. Kenapa? Kalau rindu doakan orang tua. Kalau rindu doakan orang tua. Kawan saya Muhammad Budiono namanya, beliau itu berangkat ke Mesir. Saat Mesir di hari Ahad, yang karena dia itu di Al Azhar Kairo, beliau itu masuk ke pustaka, melihat satu buku aneh judulnya. Apa judulnya?
Sangat durhaka seorang anak yang mendoakan ayah ibunya 5 kali sehari semalam. Ada enggak? Coba pikirkan, kita doakan ayah emak 5 kali sehari semalam, pasti durhaka. Ada enggak? Jangan. Kenapa doakan durhaka juga? Lalu ia pun mencari pengarangnya. Rupanya pengarangnya dosen sendiri, masih hidup. Ketika dicari, pas ada jadwal ceramahan dari ustadz atau syekhuna, guru-gurunya mereka, ditunggu sampai selesai. Habis itu habis alakoh dia temui langsung, Syekh, tuan guru, kira-kira ini kitab Anda? Ya, ini karangan saya. Kenapa? Kata beliau. Kenapa kok judulnya aneh? Apa ada yang aneh? Judulnya. Kamu udah baca isinya? Belum? Lo baca lagi. Coba baca judulnya dulu. Sangat durhaka seorang anak yang mendoakan anak ayah ibunya 5 kali sehari semalam. Durhaka tidak? Kalau doakan ayah umat durhaka enggak? Oh enggak. Tapi kenapa kau durhaka? Apa kata beliau? Nah, kamu itu dari mana? Ana min Indonesia. Dari mana? Indonesia. Ketika ditanya, kira-kira kalau kamu mendoakan ayah ibumu hari ini, durhaka enggak kamu? Ya enggak lah, coba doakan. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ulang lagi. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sampai 5 kali diulang-ulangnya, ulang lagi. Sampai 15 kali, ulang lagi. Sampai 30 kali, ulang lagi kata gurunya. Kita bingung ya. Bos tuan, kenapa kok banyak kali? Apa kata tuan gurunya? Berapakah doa tadi dan orang tua? Sudah lebih 30. Sudah lebih 30 kali dalam waktu yang sama. Yang 30 kali itu berapa keringatmu keluar waktu mendoakan mereka? Tidak ada. Kita baca 30 kali keringatan enggak? Oh enggak. Berapa keringat orang tuamu yang membesarkan? Berapa darahmu keluar waktu membaca itu? Enggak ada, kata beliau. Berapa darah makmu bertumpah? Ya, tumpah saat kamu lahir. Berapa uangmu pergi? Hilang saat baca doa itu 30 kali. Enggak ada. Berapa uang ayah dan ibumu menyekolahkan sampai ke Al-Azhar Kairo ini? Berapa tenaga habis? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa? Semuanya hitung. Wajar tak pantas? Kira-kira seorang anak hanya 5 kali sehari semalam mendoakan ayah ibunya. Belum cukup untuk membalas budi baik, budi yang begitu banyak Allah berikan kepada sang ayah dan ibu, dia berikan ikhlas kepada kita tanpa pamrih, tanpa sedikit pun punya yang namanya minta balasan daripada kita. Kalau kamu dikasih belanja hari ini, pernah tidak diminta bayar besok? Pernah. Siapa orang tuanya pas kasih belanja hari ini besok minta bayar? Tunjukkan. Tak pernah. Ikhlas. Lalu pantas tidak kalau sehari semalam kamu tidak pernah mendoakan dia? Coba pikir, pantas tidak? Pantas kan Triati? Tak pantas. 5 kali itu memang wajar lah kita masih durhaka. Durhaka kan jika tidak mendoakan orang tuamu. Kalau hanya 5 kali kamu doakan, masih durhaka. Wajar juga durhaka. Kenapa? Karena belum cukup untuk membayar keringat, membayar darah yang tumpah. Ya, bayangkan empat air yang ditumpahkan seorang emak yang sampai hari kiamat pun tak terbalaskan dengan apapun juga. 7 kali kita keliling dunia, 7 kali kita bawa ke Mekah dengan gendongan dari tanah air ini, belum cukup untuk membalasnya mereka. Kenapa? Yang 4 itu satu pun tak mampu kita membayarnya. Yang pertama, air ketuban sebelum kamu lahir. Yang kedua, air darah. Yang ketiga, air keringat. Yang keempat, air susu seorang ibu. Tak terbayarkan sedikit pun. Coba pikirkan, pikir. Wajar tidak hanya 5 kali kamu doakan?
Wajar tidak? Wajar? Tidak. Coba semuanya merenung. Pejamkan mata. Yang mau tidur pun pejamkan mata. Itu yang sudah nunduk, ya pejamkan mata. Coba lihat itu. Bayangkan wajah orang tua. Wajah ayah yang dulu itu masih halus, hari ini sudah hitaman, keriputan. Wajah emak yang dahulu masih halus, sampai hari ini keriputan, sampai dia itu 7 kali, 8 kali sehari semalam mengeluarkan keringat untuk belanja kita. Coba kamu pikir kalau nanti kamu pulang ke rumah, beliau itu sudah terbaring, terbujur kaku di atas daripada tikar yang tak dapat lagi kita diajak bicara. Pernah tak terpikir tidak? Bagaimana nasibnya mereka? Hari ini sampai hari dan detik ini tak terbayarkan. Coba pikirin. Bisa tak kalian bayarin? Bisa tak? Coba bayangkan. Coba sama-sama doakan dulu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bayangkan nanti kalau kamu pulang, tiba-tiba dapat kabar mak sudah tiada, ayah sudah tiada. Bayangkan ini. Bagaimana? Apa balasan terhadap mereka? Hanya doa. Doakan mereka setiap 5 waktu itu. Doakan terus mereka. Baca Quran, doakan mereka. Di mana perasaan sebagai seorang santri kalau kamu tidak ada perubahan sedikit pun untuk mengingat bagaimana jasanya mereka membesarkan? Kalau hanya ugal-ugalan, sampai di sini merokok, sampai di sini itu sampai malam pun tidak tidur, belajar kemudian itu balasan yang pantas untuk mereka. Bayangkan itu. Tak pantas dan tak wajar itu. Maka pikirkan dengan baik. Seorang santri itu mestinya mendoakan orang tua. Wahai anakku, seorang ayah dan ibu nanti meminta kepada kita. Sejak kau kecil aku lahirkan, kata sang ibu. Hari ini aku hanya minta 1 kali engkau mandikan aku. Pada saat engkau dahulu kala hidup, sejak kecil berapa kali ku mandikan, kata sang ibu. Bagaimana agar kamu bisa memandikan mereka? Mempunyai ilmu tentang memandikan seorang jenazah yang sudah terbujur kaku di hadapan. Wahai anakku, dahulu aku sering memakaikan pakaian kepada, maka hari ini aku minta hanya 1 kali engkau pakaikan pakaian itu kepadaku, itu pun pakaian putih. Wahai anak, dan dahulu aku sendiri telah besarkan kamu. Hari ini aku minta kamu itu ilmumu sudah banyak aku berikan melalui jerih payah. Aku minta engkaulah yang menyelamatkanku, kata sang ayah. Wahai ayahku, wahai anakku, wahai ibu. Dengan sendirinya mereka memanggil ayah, memanggil ibu kepada kamu, memanggil mak. Karena panggilan sayang seorang ayah dan ibu kepada. Hari ini aku minta kepada doakanlah aku. Aku tak dapat lagi berdaya dan berbuat apapun. Wahai anakku, masukkanlah aku ke dalam tanah ini. Karena terakhir aku akan menatap wajah dunia dan wajah-wajahmu yang dulu. Hari ini bagaimana agar kau mendapatkan ilmu? Kalau ingin ilmu berkah. Kalau ingin ilmu berkah, maka seringlah doakan ayah dan ibu. Kalau ingin rezekimu banyak, doakan ayah ibu. Kalau ingin kamu tuh mempunyai yang namanya rezeki yang betul-betul melimpah ruah, tanpa sadar, tanpa diketahui bagaimana cara mendapatkannya, tapi Allah mudahkan begitu saja. Jangan sampai kau lupa mendoakan ayah dan ibu. Yang ke-10, manfaat menjadi santri tentunya nanti di satu saat akan menjadi kenangan nanti saat kamu nyantri sudah dewasa dan dewasa nanti, karena sudah lama kalian berada dalam satu kamar, satu ruangan, satu tempat tidur, maka dimanapun nanti hubungan itu akan erat tanpa sedikit pun terpisahkan dalam hati. Inilah yang dikatakan sahabat bagi anak santri dan santriati yang betul-betul pernah mondok. Beruntunglah nak kamu itu dipondokkan.
Bisa dikatakan yang SMK hari ini secara pasti kalau kamu tak pernah merasakan mondok, maka merugi tak pernah mondok. Kenapa? Tidak pernah merasakan menjadi anak santri. Maka terakhir, karena kita akan masuk, beruntung kamu hari ini menangis, berarti kamu punya perasaan kepercayaan dan diri. Kalau kamu sayang kepada mereka, sayang santri hati, sayang nak semuanya santri. Kalau kamu sayang, jangan lupa doakan ayah, ibu. Kapan? Setiap sholat 5 waktu. Jadi jangan malas-malas disuruh sholat. Doakan mereka itu punya tubuh sehat dan kuat. Doakan mereka itu yang namanya punya rezeki yang melimpah ruah, agar ilmu nanti berkah, agar kamu itu mendapatkan rezeki, agar belanjamu tak tersendat, agar selama kamu mondok dan menjadi anak santri itu mendapatkan semua yang kamu inginkan dan kamu butuhkan, supaya tidak ada terkendala dalam menempuh jalan ilmu sendiri. Demikian saja mungkin dari Ustaz. Terakhir, keberuntungan dari anak santri ini hanya penyempurna. Beruntunglah yang sudah mendapatkan furobos. Kenapa? Karena jadi anak santri itu, kata Ayahanda Nurdin SPD Lubis, kata beliau, jadi anak santri itu kalau tidak kena furobos berarti anak santri. Apa keberuntungannya? Nikmatnya ketika hendak tidur. Kenapa? Gitar dulu. Tapi nikmat sekali. Tapi hilang nikmatnya, berdarah jadi. Baru enak tidurnya. Kalau tidak berdarah, kan berhenti enaknya. Jadi artinya apa? Kita ingatkan, mandi dengan baik, mandi pakai sabun, mandi pakai yang namanya, kalau perlu dibros kakinya, kau bros, digundal. Kalau perlu pakai pengusap dengan bagus, dengan baik. Jangan nanti masih melekat sabun dihentikan mandinya. Malah itulah yang akan jadi gatal. Gatal itu menyebar. Akhirnya nanti semuanya kena. Jadi hati-hati ya santri. Tangisan hari ini adalah keberuntungan, berarti air matamu masih ada yang namanya untuk orang tua. Balasan lagi, apa balasan terhadap mereka? Maka jangan lupa setiap bacaan Quranmu kelintirkan doa untuk mereka. Setiap yang namanya baca sholawat ingat untuk mereka. Setiap doamu doakan untuk mereka, supaya mereka itu Allah berikan limpahan rezeki yang melimpah ruah, umur yang panjang, senantiasa bisa menengok kamu di pondok. Dan pertemuan itulah pertemuan yang dirindukan oleh santri dan santriati saat berjumpa ayah dan ibu, bisa melumpah ruahkan seluruh keluh kesah kita. Mungkin itu saja anak kami santri dan santriati. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Masuklah ke ruangan. Sekali lagi jangan lupa luruskan niat, bulatkan tekad, kuatkan semangat. Selamat menjadi untuk ilmu, selamat menjadi santri. Beruntung, insya Allah 10 tahun, 20 tahun akan datang, kamu sendiri akan menemukan jalan terbaik. Kenapa? Dalam kategori santri, karena ditempa dengan Al-Quran, hidupmu akan bercahaya. Karena ditempa dengan sholawat, hidupmu akan terbimbing dengan senantiasa bimbingan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulaya sholli wa sallim abadan ala habibika khairil kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja atuhu bi kulli hawlim minal balil multahim. Ya alim as-sitra anna la tahti as-sitra anna waghfir lana haitsu kunna ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana amano ya wasi'al karami waghfir lana
wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami waghfir lana wasi'al karami. Kesan kultum kita di pagi hari ini terakhir, jangan menyikuh dan menipu orang tua. Jangan katakan kamu belajar malah kamu tidur di pondok. Jangan katakan kamu sholat malah kamu tinggalkan sholat. Karena itulah hari ini ustazuka wa ustazatuka bimanzilati abika wa ummika fi baitik. Guru-gurumu laki-laki, perempuan jadi ustaz-ustazamu adalah menempati kedudukan ayah dan ibumu di rumahmu. Hari ini kamu sedang berada di sini, kamilah ayah dan ibu. Kalau kamu mendongkol, kalau kamu itu membuat jengkel di hati gurumu, maka ingatlah nanti jangan sesali kami, sesali saja dirimu, karena perbuatan itu adalah menjadikan berkah dari hidupmu. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.